Kisah ini didapatkan dari Riyadh, Saudi Arabia. Di sebuah desa Huraimlah, ada seorang wanita yang sudah dinyatakan oleh dokter terkena kanker darah. Kondisi fisiknya sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Untuk merawat dirinya dan memenuhi semua keperluannya, dia mendatangkan pembantu dari Indonesia. Pembantu ini adalah seorang wanita yang taat beragama. 1 minggu setelah bekerja, majikan merasa pekerjaannya dianggap bagus. Majikan wanita selalu memperhatikan apa yang dia kerjakan. Suatu waktu, si majikan memperhatikan kelakuan aneh si pembantu. Pembantunya ini sering sekali ke kamar mandi dan berdiam cukup lama. Dengan tutur kata yang lemah lembut, si majikan bertanya, "Apa yang sebenarnya engkau lakukan di kamar mandi?" Pembantu itu tidak menjawab, tetapi justru menangis terseduh-seduh. Si majikan menjadi iba dan kemudian menghiburnya sambil menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya pembantunya itu pun bercerita bahwa dirinya baru 20 hari melahirkan anaknya. Karena desakan ekonomi itulah dia terpaksa berangkat bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. "Saya harus membuang air susu saya, Bu. Kalau tidak dibuang, dada saya terasa sesak dan penuh karena tidak disusu oleh anak saya." Air susu yang menumpuk dan tidak tersalurkan itulah yang membuatnya sakit sehingga harus diperas dan dibuang di kamar mandi. "Subhanallah, Anda berjuang untuk anak dan keluarga Anda," kata majikan. Ternyata majikannya begitu mulia hatinya. Seketika itu juga si majikan memberikan gajinya secara penuh selama 2 tahun sesuai dengan akad kontraknya dan memberikannya tiket pulang. "Kamu pulanglah dulu dan uang saya berikan penuh untuk 2 tahun kontrakmu. Kamu susui anakmu secara penuh selama 2 tahun. Dan jika kamu ingin kembali bekerja, kamu menghubungi telepon ini, sekaligus saya akan mengirim uang untuk tiket keberangkatanmu." Subhanallah, apa ibu tidak apa-apa saya tinggal? Si majikan waktu itu hanya menggelengkan kepala sambil berkata, "Apa yang kamu tinggal lebih berharga daripada mengurus saya." Setelah pembantu itu pulang, majikan mengalami perubahan luar biasa. Pikirannya menjadi terfokus pada kesembuhan dan hatinya menjadi sangat senang karena dapat membantu orang yang sedang kesulitan. Hari-harinya tidak lagi memikirkan sakitnya lagi, yang ada hanyalah rasa bahagia. Sebulan kemudian dia baru kembali lagi ke rumah sakit untuk kontrol. Dokter yang menanganinya segera melakukan pemeriksaan mendetail. Tapi apa yang terjadi? Dokter yang menangani awal tidak melihat ada penyakit seperti diagnosa sebelumnya. Dia tidak melihat ada penyakit kanker darah yang diderita pasiennya. Dokter itu terkagum-kagum, bagaimana mungkin bisa sedahsyat dan secepat itu penyakitnya bisa sembuh, apalagi kanker darah. Apa telah terjadi salah diagnosa? Akhirnya dokter itu pun bertanya, apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh pasien? Wanita itu pun menjawab, "Saya tidak melakukan apa-apa dengan sakit saya, dokter. Mungkin sedekah yang telah saya lakukan ke pembantu saya telah membantuku sembuh. Nyatanya setelah saya menolong, hati saya menjadi lebih bergairah untuk sembuh dan hidup. Saya mempunyai pembantu yang sedang menyusui anaknya, tapi susu itu tidak dapat disalurkan dan harus dibuang di kamar mandi. Saya menangis apabila mengingat keadaan pembantu saya, dokter. Akhirnya pembantu itu saya suruh pulang agar bisa menyalurkan air susunya sehingga dia sehat dan anaknya juga bisa sehat. Mungkin dengan itu akhirnya sakit saya sembuh, dokter." Dokter itu pun akhirnya tersadar bahwa diagnosa dan sakit apapun bisa sembuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menghendakinya. Obatilah orang yang sakit dengan sedekah.